majelis insya Allah bagus, di tempat dia bagus pula, di handle sama Bang Sofyan yang punya kota Jambi. Masya Allah. Jadi perkenalan anak namanya Roli. Roli ini nama orang Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, udah provinsi, jadi sekarang namanya Gorontalo. Terus anak pernah tinggal di Makassar, pernah tinggal di Saudi 6 tahun, terus habis itu alhamdulillah sudah tinggal di kota Jambi 8 tahun. Alhamdulillah punya anak dua di sini. Tinggal di Cempaka. Perkenalan dulu, foto. Jadi nama dan usaha apa yang digeluti. Silakan. Kalau Bang Sofyan kita udah tahu kan? Oke, siapa namanya? Nama saya Emma Dila Bensa. Usaha yaitu akses tani. Akses? Misalnya servis India. Buat panjat-panjat tebing kayak gitu ya? Iya. Kiranya yang agak menjadi. Lagi butuh banyak tali gitu. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rosikin. Usaha saya untuk saat ini jual es krim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benny Kunyadi. Usaha saya main alat listrik sama elektronik. Listrik sama elektronik. Hidrolik. Alat listrik lah. Alat listrik Dan elektronik. Elektronik. Hidrolik. Berat hidrolik. Urusan apa namanya mau kerja saya mengikram. Saya media dan agensi. Media dan agensi. Kulineran juga restoran itu di sini. Saya jadi warung makan. Jadi kalau mau cari rendang sama dia, bisa lepas orang makan dari rendang. Makan apa kurban kemarin kalau tidak tahu mau masak apa, udah buat rendang aja sih. Itu bisa bertahan ya. Alhamdulillah. Jadi pertemuan hari ini kita mau bahas tentang masalah muamalah. Jadi Islam itu sangat luas sekali. Pokok fondasinya itu rukun iman sama rukun Islam. Rukun iman membahas tentang masalah-masalah akidah, sudah paham rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya. Kemudian rukun Islam ada sholat, zakat, puasa dan haji. Kalau rukun Islam itu berkecimpung tentang ibadah fisik, ritual. Kalau rukun iman itu tentang akidah, tentang keimanan. Nah, ternyata di dalam kitab-kitab Islam itu dia universal pembahasannya. Dan salah satu materi yang sering kita jumpai apapun bentuknya itu salah satu adalah interaksi sosial dengan masyarakat. Dan interaksi ini dia tidak lepas dari yang namanya interaksi uang. Dan uang ini dia masuk dalam muamalah. Jadi muamalah itu adalah interaksi antara individu dengan individu lainnya, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya dalam transaksi keuangan. Dan itu kita hadapi hari-hari. Dan itu contohnya misalnya transaksi contoh misalnya dalam masalah jual beli. Nah itu sudah hari, kemudian sewa menyewa dan warisan. Jadi tidak hanya sekedar bisnis tukar menukar duit, tapi kadang juga bisa dalam bentuk sewa barang atau dalam bentuk warisan. Intinya yang ada kaitannya dengan masalah keuangan finansial. Kemudian pada masa sekarang ini, kawan sekalian, sebagian kaum muslimin mereka ini tidak peduli dengan dari mana duit itu datang. Kalau di istilah kita ini halal haram hantam, halal haram hantam. Jadi pakai hak semua ya, kita hak. Dan ini ternyata sudah disinyalir, sudah dikasih membuat sama Nabi. Akan datang suatu zaman mereka tidak lagi memperhatikan
maka itu dari mana? Layatianna ala nasi zamanun la yubali, yang akan datang suatu golongan manusia suatu zaman la yubali, mereka tidak peduli lagi. Pokoknya itu itu terserah. La yubali mahu, seorang manusia tidak akan peduli lima kodal mal, dari mana harta itu dia dapatkan. Amin halal atau min haram, entah dari halal ataupun dari haram. Apalagi istilah zaman sekarang, dari zaman dulu ini istilah. Antum tahu istilahnya kayak gitu. Cari duit yang haram aja susah, apalagi yang halal. Syubhat kalau masuk di alam bawah sadarnya antum bakalan sulit juga. Karena tindakan kita itu kan berasal dari alam bawah sadar. Jadi kalau kita mempermudah usaha yang halal mudah, maka Allah akan menang. Kemudian ya alhamdulillah kita sudah berkeluarga. Ada yang masih diam? Tiga. Satu, dua, tiga. Maaf. Alhamdulillah 3 ya. Tidak menutup kemungkinan baik yang sudah berkeluarga ataupun yang masih proses mujahadah, itu semuanya pasti butuh penambahan nilai. Belum lagi yang sudah berkeluarga tentang kehidupan, kebutuhan keluarga, belum lagi yang muda, belum lagi yang belum menikah, jadi keluarga. Jadi tidak lepas dari tiga itu pasti mencari maisha itu mencari penghidupan, mencari rezeki. Dan ternyata Allah itu nyuruh kita itu kalau mencari rezeki itu memang harus yang halal. Allah SWT berfirman di surah Al-Ankabut ayat 17. Itu ingat aja surat Al-Ankabut 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lahu. Jadi Allah SWT berfirman agar kita itu mencari rezeki yang halal. Nah, jadi di sini ketika Allah SWT membuka peluang rezeki yang halal, berarti rezeki itu luas. Tinggal kita aja mencari bagaimana modelnya. Kita harus ada ikhtiar. Innal ladzina ta'buduna min dunillah. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, yang mereka beribadah kepada selain Allah, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Jadi di luar sana ada orang-orang yang menyembah selain Allah, tauhid, patung, berhala, kayak gitu. Mereka berharap rezeki kepada Tuhan mereka tersebut, tapi hakikatnya itu tidak bisa memberikan rezeki. Kemudian Allah bilang, "Fabtaghu indallahi rizqan," maka berusahalah untuk mengharap rezeki itu hanya kepada Allah. Wa'buduhu washkurulah, dan beribadahlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi di sini Allah menafikan. Jadi kalau mau cari rezeki jangan minta sama yang lain, minta aja sama Allah. Terus minta sama Allah, beribadah dan bersyukur. Belum lagi dari yang lain, dari syakartum, lahazi dan nakum, walain kafartum, inna adzabi lasyadid. Kalau Allah kasih rezeki, maka kita harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, azab Allah itu sangat tinggi. Dewasa ini kan ekonomi lagi surut ya, minyak lagi seret lah. Tapi di satu sisi kita juga harus senantiasa bersyukur sama Allah, karena yang sedikit aja kalau kita susah untuk bersyukur, berarti kalau Allah mau kasih yang banyak. Jadi apapun yang dapat hari ini harus disyukur. Karena dengan yang sedikit-sedikit disyukuri, maka Allah akan mudah lagi ngasih yang lebih besar. 100 ribu aja tidak disyukuri, bagaimana? Masa harus menunggu 1 juta baru bersyukur? Ya, syukurilah dulu yang ada di dapatkan. Kemudian selain kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal, ternyata kita itu juga dianjurkan untuk mempelajari fikih muamalah, fikih tijarah, fikih tentang masalah keuangan, tentang masalah finance. Karena dewasa ini di depan kita, bukan lagi di belakangnya, bagi mayoritas di depan kita, riba itu sudah pinjaman itu sudah online, sudah dilakukan dalam HP. Nanti mau pinjam 1 juta, kita belakangnya 1.200.000. Nah itu sudah realistis. Dan zaman sekarang riba itu sudah di mana-mana. Bukunya pun antum sembunyi dalam rumah pasti bakalan kena, karena kita masih dalam sistem. Nah nanti pertanyaan di belakang antum simpan bagaimana untuk kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Karena nanti materinya akan besar insya Allah. Jadi secari kertas ini anak tulis ini insya Allah merangkum setengah halaman. Ya, sudah. Oh iya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man tajara qabla ayat tafaqaha fi din, faqad irtaqa min ar-riba, tsumma irtaqa."
Jadi barang siapa yang bertijarah, kita ini kan tijarah semua ya. Baik, anak tadi belum perkenalan. Anak alhamdulillah tijarahnya mertua anak kuliner juga sama. Kulinernya kalau macam makan dulu, sekarang makan dulu. Jadi ada ini satu keluarga yang perusahaan. Jadi anak tinggalnya di Cempaka Putih, ada yang punya kakak ipar di Pekanbaru dan di Simpang Rimbo. Kemudian anak tijarah lainnya, anak di balik layar dari travel umroh. Jadi kalau kita travel umroh di hotel, anak ada di belakang. Atau saya travel umroh misalnya deadline buat bayar hotel, anak bisa fasilitas untuk pembayaran di Saudi. Yang mungkin di Saudi jasa Phoenix. Kemudian apalagi ya, paling marketing rumah yang jauh tidak ada masalah karena banyak kawan-kawan yang punya hutang jadi tinggal arah dan sebagainya. Selain itu apalagi ya, paling anak berkecimpung di perikanan kecil-kecilan aja sih, cuma sekedar buat menghilangkan stres. Nah, jadi lebih basicnya ada di dunia traveling umroh, tapi ada di balik layar. Dulunya ada bolak-balik antar di umroh di Saudi, terus anak juga pernah tinggal di sana, terus anak juga pernah antar jemaah dari Indonesia ke Saudi, terus lebihnya sekarang di belakang meja, di belakang kantor. Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, "Man tajarah bermula ayat tafaqaha fi din." Jadi barang siapa yang berbisnis, kemudian dia belum mempelajari agama, belum belajar tentang muamalat, faqad irtaqa min riba, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam riba. Jadi kalau antum tidak belajar riba, tidak belajar mafsadah, tidak belajar tentang harta-harta yang haram, maka ketika antum terkecimpung dalam dunia bisnis, pasti dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam harta-harta yang bukan tadi. Pernah nggak orang sering datang nawarin kartu kredit? Bukan lagi nawarin, dia telepon sendiri dalam HP. Bahkan HP-nya kita itu sudah ternotif terindikasi scam, penipuan. On aja gitu sekalian. Mereka yang telepon kita sekarang. Jadi kalau kita tidak pelajari agama tentang muamalah, ya walaupun kita itu akan terjerumus ke dalam ini. Ada lagi satu kaidah. Barang siapa yang tidak mempelajari kejelekan dari suatu kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam. Jadi kalau antum tidak belajar tentang kejelekan dari transaksi yang diharamkan, dikhawatirkan antum akan terjerumus ke dalam hal tersebut. Antum mempelajari riba, antum mempelajari ghish, juga kecurangan, bukan berarti antum mau melakukan hal tersebut, tapi agar terhindar dari perbuatan tersebut. Kemudian di satu sisi anjuran Allah agar makan yang halal dan meninggalkan yang haram. Nah, ini masyhur ya, itu di surat Al-Baqarah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal, pasti otomatis Allah juga mau menjauhkan kita dari yang rezeki yang haram. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang ada di muka bumi. Jadi banyak perkara-perkara yang Allah halalkan. Halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sebenarnya dia adalah musuh kalian yang nyata. Di sini sangat jelas ya. Jadi Allah memerintahkan para manusia untuk makan dan minum dari yang halal serta yang baik-baik. Nah, berarti ketika Allah menawarkan, berarti itu sebenarnya sudah terhampar luas. Tinggal kita aja yang mau mencari dengan berbagai metode yang Allah sudah kasih ilham kita. Nah, kadang ada orang mencari rezeki dengan pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, kuliner. Tinggal kita urutin aja sebenarnya. Dan Allah di sini menegaskan bahwasanya wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, karena ini sering kita dengar ya, kalau kita sering baca surat Yasin, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu syaitana lakum aduwwun mubin, kan sebenarnya. Nah, karena itu belum bisa menjadikan statement bahwa di alam sadar bahwasanya musuh kita yang itu adalah syaitan. Kadang kita menganggap musuh kita itu adalah kompetitor, kita jualan di sini kuliner, di sebelah kuliner, nah itu musuh. Itu belum, ya, kalau bisa jangan dijadikan musuh, tapi jadikan sebagai relasi. Bahkan aku pernah lihat ada satu kota, satu distrik yang semuanya
itu orang jualan emas. Nah, tapi kadang mereka itu rezekinya masing-masing. Jadi kalau usaha bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Walaupun kita buka apapun bentuknya, rezeki insya Allah sudah ada masing-masing. Dan tentang masalah rezeki ini, kawan-kawan sekalian, dia tidak akan luput dari kita sampai jatah kita di dunia itu bakalan tidak dapat. Jadi rezeki itu dia berbanding lurus dengan kematian. Nah, kita kan sudah paham, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Jadi kan ada batas umurnya. Kita hari ini kan harus mengisi lembaran-lembaran kehidupan itu kan dalam kosong. Karena suatu saat kita pasti bakalan game over. Nah, begitu juga kita berarti kematian itu kan mencari. Itu juga dengan rezeki. Antum mau ada di manapun rezeki itu bakalan datang. Karena walaupun antum sembunyi di mana, rezeki itu tetap bakalan datang. Nah, ini ada poin pembahasan lagi, rezeki yang Allah Taala berikan kepada manusia. Karena rezeki itu walaupun antum rezeki itu banyak. Ada yang antum walaupun cuma duduk diam, ada orang yang kasih rezeki itu namanya rezeki mutlak. Ada seorang anak duduk diam di rumah, pasti dia dapat makan. Walaupun antum duduk-duduk diam di rumah, nggak apa-apa, pasti dapat makan. Itu namanya rezeki mutlak. Terus ada namanya rezeki karena usaha, ada rezeki karena istighfar, ada rezeki karena faktor menikah, ada rezeki karena faktor anak, ada rezeki karena faktor tawakal, faktor takwa. Itu bahasan rezeki itu ada luas sekali. Ketika seorang manusia, ketika komunitas masyarakat, dia sudah terbiasa dengan harta yang haram. Jadi kalau kita membahas tentang masalah muamalat ini hukumnya halal. Ya, apapun transaksi yang dibuat itu hukumnya boleh, itu hukumnya halal. Selagi tidak ada yang mengharamkan. Kita mau jual beli transaksi jasa itu halal, silakan. Ketika sudah ada unsur riba yang masuk, maka ribanya yang dikeluarkan. Contoh saya juga transaksi apapun bentuknya, maka dia boleh. Tapi ketika ada kecurangan, ada kezaliman, kemudian ada ada ketidakjelasan, nah itu yang menjadi pelanggaran yang ada. Sejatinya semua transaksi itu dia hukumnya mubah dan boleh. Apa efek kalau kita berkecimpung di harta yang haram? Yang pertama, doa itu tidak dikabulkan. Doa kita itu dikhawatirkan tidak dikabulkan. Karena ada hadis yang sangat panjang. Situ disebutkan tsumma takar rajulu yutilu safara asy'ata aqra yadayhi ila sama. Ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik dan berbagai yang lain fa anna yustajabu lah. Jadi disebutkan ada seorang laki-laki dia dalam perjalanan yang panjang, dia bersafar, kemudian asy'ata akbar, jadi pakaiannya itu lusuh. Kalau orang bersafar kan pasti pakaiannya lusuh. Kemudian akbar, dia berdebu. Kemudian akbar yang mutu yadaihi ila sama. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, kemudian pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenakan dengan perkara yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana hal tersebut bisa dijawab? Nah, ternyata di hadis ini ada 4 poin di mana 4 temuan di mana doa itu bisa dikabulkan. Tapi karena 4 poin ini dilanggar, maka doa itu tidak mustajab. Yang pertama dia orang yang safar. Kalau orang yang safar, doanya itu makbul. Makanya biasanya kalau orang bersafar jauh, harusnya orang yang bersafar itu yang mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Tapi pada belakangan orang yang bersafar minta doa kepada orang yang terdiam di rumah. Tolong doain saya ya, saya mau bersafar. Padahal salah, orang yang bersafar itu harus yang mendoakan orang yang tinggal. Karena doanya orang yang bersafar itu adalah salah satu doa yang mustajab. Yang pertama adalah, jadi seorang laki-laki ini dia punya 4 temuan untuk dia berdoa dan doanya bisa mustajab, tapi 4 faktor ini ternyata berkecimpung dalam dunia haram, makanya dia tidak mustajab. Yang pertama dia orang yang bersafar, kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit dan mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi Allah itu dia maha malu. Maksudnya itu ketika seorang hamba dia menengadahkan tangannya ke langit, Allah itu malu kalau tidak dikabulkan. Jadi ketika seorang hamba dia memohon
insya Allah kabulkan. Karena suatu mustahil bagi Allah ketika hambanya mengangkat tangannya itu tidak dikabulkan. Pasti insya Allah dikabulkan. Tapi ada pengecualian kalau dia yang dia makan, yang dia makan itu halal semua. Jadi yang pertama dia bersafar, kemudian dia mengangkat tangan ke langit dan mengucapkan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kemudian makanannya haram, kemudian minumannya haram dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Jadi keempat atau kelima poin tadi itu sebenarnya asbab untuk terijabahnya doa. Jadi karena dia melanggar maka doa tersebut tidak menjadi mustajab. Kemudian ternyata kalau kita bermain duit haram di luar sana itu mempermudah turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah dengar nggak di Sulawesi Tengah, di Donggala yang di mana satu kampung itu apa tuh bahasa Indianya ya. Jadi di atas itu tanah, kemudian di bawah itu mungkin ada aliran air, jadi dia terbawa oleh bergeser tanahnya. Ternyata di sana kata mereka kampung itu banyak transaksi, jadi banyak mainnya, mungkin ada judian, koma di distrik situ. Dan persoalan kalau ketika di Arab ini kan banyak rahasia ilahi ya. Dan itu kalau kita mau kupas itu banyak sudah kisah-kisah yang membahas tentang hal tersebut. Mudah turunnya azab kita zahara zina wa riba di Korea. Jadi apabila telah nampak zina, riba di suatu kampung, maka ahadu bi anfusihim ada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada diri mereka itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di suatu kampung sudah ada zina, sudah ada riba, sudah ada khamar, maka dikhawatirkan kampung tersebut bisa kena azab. Antum sering dengar kan kalau di Melayu sini ada namanya cuci kampung. Seringnya. Nah itu salah satu metode orang-orang Islam. Jadi dia suruh bersedekah. Jadi maksiat tadi diganti dengan kebaikan. Jadi orang yang tadi harus keluarin duit dan harus bersedekah kepada fakir miskin, kepada warga sekitar. Biar apa? Biar tidak digebukin atau biar tidak turun azab Allah. Mau digebukin atau turunin. Orang kan juga bakalan paham daripada kampungnya kotor. Anda sering dengar, sering baca itu masuk istilah cuci kampung. Ada sempat masuk berita, jadi ada yang mengumpul gebok kayak gitu. Ya, dimintai lah 10 juta terus dibagi-bagi sama masyarakat. Dia menenangkan hati masyarakat dan konsepnya adalah si orang yang berdosa dia segera berbuat kebaikan bersedekah kepada masyarakat setempat. Toi, apa solusi? Solusinya tiada lain ya. Jadi di masa Umar bin Khattab itu mengutus petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak paham tentang harta halal dan haram. Nah, antum tahu kalau di pasar sekarang transaksi yang paling banyak terjadi kecurangan, timbangannya yang tidak benar. Antum kalau beli apapun di pasar itu timbang ulang di rumah. Itu mungkin kalau bukan 1 ons atau 2 ons itu pasti kurang. Nah, pasti juga mungkin kadang-kadang ada yang kurang. Dan tidak semua orang di pasar ya mungkin faktor timbangan kah, mungkin tidak jeli melihat timbangan sehingga ada kecurangan. Jadi di masa Umar bin Khattab mengutus petugas-petugas ke pasar untuk mengusir orang-orang yang ternyata yang tidak paham tentang harta halal dan haram. La baik fi suqina illa man qad tafaqqaha fi din. Jadi tidak boleh berjual beli di pasar kami kecuali orang yang telah mempelajari agama, telah mempelajari harta halal dan haram, telah mempelajari riba, telah mempelajari kecurangan, telah mempelajari riswah, terus apa lagi? Telah mempelajari goror dan riba. Nah, itu kan goror itu tidak jelasan. Contohnya misalnya gini, ada satu kotak ini ada satu barang. Nah barang ini pokoknya kotak nggak tahu di dalamnya ada apa. Pokoknya anda jual 100.000. Nah bisa saja barang di dalam itu lebih murah. Kalau lebih murah mungkin hanya harga 50.000, tapi kalau anda jual 100.000 berarti kan ada kejelasan. Masa barang 50 dijual dengan 100? Kan salah. Begitu juga bisa saja barangnya mahal tapi dijual dengan harga 100. Otomatis jadi rugi. Jadi barang yang jadi objeknya itu tidak diketahui. Itu namanya
Dan riba itu juga sangat luas. Riba itu ada 3 macam. Ada namanya riba dain, riba nasiah, dan riba fadl. Yang kita ketahui sekarang ini cuma riba dain, riba utang piutang. Antum pinjamkan 1 juta, besok bayar 1 juta, 100 ribu dalam 2 bulan. Itu namanya riba dain. Dan itu transaksi di depan mata. Ada operasi, ada pinjaman online, ada aplikasi. Lanjut. Ternyata Imam Malik juga demikian, dan ternyata di pasar-pasar ada utusan-utusan atau ada petugas yang sering datang ke pasar biar orang pasar ini paham dengan agamanya. Ternyata sampai sejak abad ke-8 Hijriah, sampai di zamannya Imam Malik dan berlanjutan sampai abad 8 Hijriah, ada petugas-petugas yang selalu datang di pasar untuk ngecek apakah barangnya ini jelas apa enggak. Dan itu sampai sekarang tidak berlanjut. Coba kalau antum datang di pasar, biasanya banyak transaksi yang isi di dalamnya, isi kecurangan. Bisa saja barangnya tercampur atau ada hal-hal yang lain yang tidak disebutkan secara jelas. Baik, jadi pokok pembahasannya seperti ini. Jadi kawan-kawan, jadi faktor suatu barang itu dia menjadi haram yang terdiri itu mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah kezaliman, gharar, dan riba. Nah, jadi yang tadi yang sampaikan adalah mukadimah tentang suatu barang halal atau haram. Maka tidak ada cara lain bagi kita untuk mempelajari tentang harta halal atau haram. Karena rata-rata transaksi itu dia terjadi di 3 aspek tadi: zalim, gharar, dan riba. Kezaliman, kemudian gharar, tidak jelasan, ada penipuan di dalamnya, kemudian riba, transaksi yang ada unsur di bawah. Salah satu contoh saja, contoh misalnya zalim. Contoh zalim itu seperti apa? Contoh misalnya zalim kepada Allah, ya, zakat yang tidak ditunaikan. Ada zakat mal, antum punya duit 100 juta. Zakat mal, standar zakat mal berapa? 85 gram emas. Kalau duit 1 gram emas ada 1 juta, berarti 1 gram sama dengan 1 juta. Berarti kalau 85 gram emas sama dengan 85 juta. Ketika ada di antum mendam 100 juta di rekening, dan dalam 1 tahun antum tidak keluarkan zakatnya 2,5%, kurang lebih sekitar 2 jutaan, maka antum zalim sama Allah. Bukan zalim sama Allah, itu sebenarnya hak untuk orang fakir miskin yang antum harus keluarkan. Jadi cara hitungnya bagaimana? 100 juta terkumpul dalam 1 tahun, kemudian dikali 2,5%. Ya, kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau 85 juta kan cuma 1,8. Terus ada juga ini bab zolimnya, yang 3 poin tadi: zolim, gharar, dan riba. Zolim contoh misalnya tadi disebut zolim kepada Allah, kemudian zolim kepada orang lain. Nah, zolim kepada orang lain ini banyak, kita tidak sadar. Contoh misalnya membeli dan menjual barang dengan paksa. Nah, itu sering membeli atau menjual barang pada orang lain dengan paksa. Padahal syarat rukun dari jual beli adalah saling ridho, kemudian ada penjual, ada pembeli, ada harga. Jadi ketika dia saling paksa, tidak ridho, itu ada kezaliman di dalam. Kemudian contoh lainnya adalah kezaliman kepada orang lain adalah menjual barang najis, bangkai, dan narkoba. Ini sudah di mana-mana, setiap lorong biasanya ada satu pemuda yang lagi syakal. Itu transaksi yang menzalimi orang lain. Atau ada juga transaksi yang diharamkan. Ada juga transaksi yang mengandung unsur kesyirikan, jualan jimat, transaksi sama dukun. Itu kan ada transaksi yang menzalimi orang lain yang seharusnya dia tidak terlepas dari hal tersebut. Atau juga misalnya curang dalam perdagangan, menimbun barang, koruptor, dan lain-lain. Nah, menimbun barang ini, contoh misalnya sekarang kan harga lagi, misalnya pas lagi panen raya, misalnya ada satu oknum ditimbunnya, nanti pada saat stok sudah mulai menipis, dikeluarinnya, nanti harganya jadi naik. Nah, ini juga disangkut sama pemerintah. Nah, itu jenis zalim kepada orang lain. Tadi zalim sudah ya, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain, contoh-contohnya saja. Terus ada yang namanya gharar. Gharar itu adalah tipuan atau jual beli yang tidak jelas.
kesudahannya atau dalam bentuk juga spekulasi untuk main apa itu namanya saham-saham yang tidak jelas, Korek. apakah itu spekulasi. Nah, dia ada unsur judinya di situ. Ada unsur judi. Karena aku tidak tahu ini dia larinya kemana, entah untung atau entah rugi. Padahal syarat dari jual beli adalah ada barang, ada penjual, ada pembeli. Masalahnya yang sekarang ini barangnya abstrak, tidak bisa dipegang. Yang di bawah itu aku jualan emas aku, atau jualan biasa, kuliner, itu insya Allah abadi sampai hari kiamat ya. Nah, jadi selagi masih ada manusia, itu biasanya mereka pasti butuh jasa kan luas, jasa printing, bang Sofia, kuliner, pendidikan, kesehatan. Nah, itu usaha-usaha yang selagi masih ada manusia, kalau pasti masih akses apapun bentuk. Kemudian yang terakhir itu riba ya. Nah, riba itu ada 3. Ini singkatnya saja. Riba yang pertama adalah riba dain. Riba dain itu adalah riba utang piutang. Nanti kalau minjam duit, minjam sama Ustaz. Kenapa? Karena kalau Ustaz paham, pinjam 1 juta, balik 1 juta. Beneran. Cuman biasanya Ustaznya jujur. Cuman masalahnya yang minjaminnya tidak bisa dipegang Pak ucapannya. Dan bisa dipegang ucapannya. Ya tidak jauh-jauh lah. Ya kasih contoh diri anak aja kan. Anak kan tidak transaksi duit gua. Kebetulan ada keluarga. Bang pinjam duit boleh, 1 juta boleh. Nah, mau balikin kapan? Bulan berapa? Jadi anak tidak tentuin. 1 juta beli 1 juta. Cuman bulan kapan kau yang tentuin dan tanggal berapa. Terserah dia mau bilang 2 bulan, 3 bulan, oke. Yang penting pegang kata tadi, bulan 3 tanggal 25. Udah anak kunci di situ. Ketika dia tidak balikan di tanggal itu, anak teknis orangnya. Kenapa? Harga dirinya hanya 1 juta. Makanya sebagian orang yang tidak paham di situ, mungkin 1 juta itu bikin sakit hati. Tapi kita bisa ada tuh di dalam apa ya? Vesparius. Dari Jepang yang mobil-mobil. Itu yang orang-orang Jepang satu. Kok dia berani menjamin 1 mobil balapnya dia untuk ngasih ke yang si pemula. Langsung kita tahu. Tidak apa-apa. Harga dirinya sesuai dengan kita bisa mengetahui seseorang itu dengan duit, dengan barang tadi. Jadi kalau dia mampu bawa mobil, berarti harga diri dia berarti dia oke, berarti dia orangnya patut diperjuangkan. Nah mungkin yang 1 juta tadi yang tidak balik, mungkin sedikit kecewa. Kalau bisa lagi cari di lain tempat. Nah tapi masalahnya itu orang sudah kita blacklist dalam masalah muamalah, bukan dalam masalah interaksi sosial yang lain. Kalau dia datang halo welcome lagi keluarga, tapi kalau besok-besok bang pinjam lagi enggak ada sama sekali sama kayak juga pernah pas ada liburan di Indonesia ada sohib kan lagi tinggal di Saudi mahasiswa. Nah ada titip ATM anak ke dia. Anak tahu di situ masih nanti bakalan datang lagi tunjangan 1 bulan 850 real, bilang 500 lah. Ternyata anak titip ya. Terus saat udah mau pulang, anak tanya, ada aman? Pas kita ada udah tiba di Saudi, wah anak cek tinggal 10 real, tinggal 40.000, bisa 2.500.000, sisa 10.000, udah bisa ditarik pula. Antum ngambil video, anak nggak sempat ngomong. Kalau ngomong model begitu, coba kalau ngomong dari tadi, kita kan sudah spare jauh-jauh hari dari rumah. Kita tahu kita juga mau bayar utang sama kawan. Nanti duitnya di situ lari ke sini. Kalau kita lari kosong model begitu, hanya dikasih sisa 10 real atau 50.000, mau mana cerita? Jadi ya cocok. Nah, sejak saat itu kawan itu tadi dalam masalah apapun, masalah keuangan itu blacklist. Tapi kawan tetap, HP tetap tidak diblokir, bahkan tegur sama kita itu sama dia, kita tegur duluan sama dia. Kalau dia begitu, kalau kita pokoknya tegur aja kawan. Ada lagi satu kawan di Makassar, minjam 2 juta, aku tahu balik tanggal berapa? Baliknya berapa bulan? 3 tahun. Baliknya 3 tahun, harus di store 350.000 dari 2 juta. Sisa berapa? 1.650 ya. Berapa ya? Iya. 1.650. 1.650 dia tidak bisa bayar dalam 3 tahun. Nah, sudahlah anak satu nggak akan bayar, akan mampu bayar. Kalau sekarang itu bayar yang sisa 1.650 itu yang tidak mampu bayar lagi. Ya sudahlah anak putihkan, udah fair. Anak putihkan, tapi
sudah di blacklist, memang blacklist hitam pekat, masalah keuangan besok kata 50.000 tidak ada, karena ya cukup, tapi berkawan tetap, tegur sapa tetap, bahkan aneh telepon dia dulu, ya begitulah. Jadi kalau sebagian orang pinjam itu cepat, tapi kembali lama, masih untung lah. Yang lain lebih parah, lebih ngamuk dari si peminjam. Jadi kalau mau pinjam duit sama ustaz, sama Bang Sofyan, Bang Sofyan tahu 1 juta balik 1 juta. Cuma hati-hati, tanggal 10 bulan 2. Lanjut, itu namanya riba daring. Terus ada yang namanya riba fadl. Riba fadl itu adalah pinjam barang tapi tidak sama jenis. Misalnya gini, Bang Sofyan pinjam sama anak beras Solo 1 karung 500.000 untuk 5 kilo. Besok tidak boleh Bang Sofyan balikin dengan beras Belido 2 karung, tidak boleh. Walaupun sama-sama beras, walaupun lebih banyak dari 1 karung tadi. Jadi dia harus balikin Solo dengan Solo, Belido dengan Belido, 1 karung 1 karung. Jadi harus balikinnya harus yang sama dan jumlah yang sama. Tidak boleh 1 karung beras Solo 5 kilo diganti dengan 3 karung beras Belido. Walaupun sama-sama beras, ini kan beda kualitas. Itu namanya riba fadl. Terus ada lagi namanya riba nasiah. Riba nasiah adalah transaksi jual beli mata uang, entah dengan perak atau perak dengan emas, atau dolar dengan rupiah, atau emas dengan rupiah. Itu tidak boleh, namanya ta'khir difa. Diterakhirkan pembayaran. Sama kayak di money changer. Kalau di money changer ada duit ada barang. Tidak boleh antum setoran duitnya dulu, nanti emasnya datang belakangan, itu tidak boleh. Ya, dia masuk transaksi ribawi. Misalnya anda mau beli emas, Bang Sofyan jualan emas 1 gram yang pakai kecil-kecil itu ya. Jadi ada barang ada duit ada barang. Tidak boleh ada bilang Bang Sofyan anak pegang dulu duitnya, anak pegang dulu barangnya, nanti besok kalau anak kasih duitnya, itu tidak boleh. Dia masuk di dalam riba nasiah. Ya, ada duit ada barang, ada emas, ada harga. Sama kayak transaksi di ya gitulah kira-kira. Dan ternyata ada satu bentuk riba yang ternyata mungkin ada yang pernah mengalami, tapi dia sebenarnya tidak sadar. Ada enggak orang gadai HP atau laptop dengan sejumlah uang, terus laptop atau HP itu antum pakai? Ada umum gitu ya. Sepeda atau motor? Sudah umum. Sudah umum. Ya. Manfaat yang antum terima itu adalah riba. Jadi anak pinjam sama Bang Sofyan 1 juta, jaminannya adalah HP harga 4 juta atau 7 juta. Nah, terus Bang Sofyan bilang, jadi HP ini cuma dititipin. Gimana kalau HP atau laptop ini anak bisa manfaatin enggak? Nah, jasa yang dia dapat tadi, manfaat yang dia dapat tadi itu bagian dari riba. Jadi tidak boleh dimanfaatin. Itu jadikan sebagai barang jaminan. Kalau dia tidak bisa kembalikan, barang itu dijual. Nah, dikembalikan utangnya, sisanya balikin. Jadi kalau pinjaman tadi 1 juta, harga HP kan 4 juta, dijual 3 juta, kan masih itu. Nah, 3 juta, balikin 2 juta ke yang punya, 1 juta punya antum, ambil. Jadi itu kira-kira. Jadi itu kesimpulan. Jadi pembahasan kita yang simpel dan sederhana, hasil rangkuman yang Anda baca, dan ini kayaknya masih Anda baca dari barusan ini sepertiga, dan Anda rekomendasikan buat antum untuk beli buku ini ya, buku harta haram muamalah kontemporer punya si Dr. Herwanti Tamhid. Ini masyhur lah, sudah banyak di Tokopedia, itu bisa cari juga buku itu bisa dibaca. Nah, dari situ antum bisa paham tentang namanya valuta asing, obligasi, dan lain-lain. Banyak tentang asuransi. Pokok pembahasan masalah ini belum masuk ke sana. Itu nanti sesuatu. Ini masih mukadimah yang disebutkan. Baik, ada pertanyaan, bisa saran, silakan. Ya, betul kawan-kawan, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil dinikmati martabat masih banyak. Ada orang yang ini Simpelnya Ustaz. Ya, boleh. Ini transaksi tampilan. Ini ngakalin riba, kan kita pengusaha tentunya biasanya memang nggak mau rugi ya misalnya, menghindari kerugian. Jadi kalau misalnya nih
gitu. Tapi kita akadnya itu karena kita nggak mau duit, kita convert jadi ke emas gitu. Jadi akadnya bukan emas. Kalau itu ya, tapi kan berarti kalau 2 tahun kemudian yang dia bayarin misalnya jadi harga emas, 2 gram emas yang tentunya tidak 2 juta lagi. Karena itu udah sering kena inflasi. Kalau itu riba dong. Memang dipinjamkan emas gitu. Ya awalnya pinjam duit, tapi karena kita kan biasanya nggak mau duit gitu ya. Jadi atau kita bilang ya udah tidak sepinjam tapi akadnya dengan pinjam uang gitu ya. Emas kita convert ke emas. Jadi antum counter dulu ya. Belinya berapa? Ya misalnya 2 juta. Misalnya 2 juta. Jadi kita convert jadi akadnya itu utang 2 gram emas. Ya. Terus dia Kembali ke emas. Kembali emas juga. 2 gram juga. barangnya ada. Ada. Memang 150 emas gitu. Nah itu Nah, ya. itu Jadi konversinya ke angka aja Ustaz. Angka emas yang berlaku hari itu. Setarakan kalau Ya. emas. Tapi fisik emasnya enggak Ustaz. Ini duit 2 juta. Tapi kita mainnya pakai emas. 2 juta ini jadi satu, anggaplah jadi 2 gram. Jadi besok harganya 2 gram. Ya. Harga emas. Karena kita sekarang tidak sama dengan kita. Nah. Kalau ini beda. Tadi Biasanya langsung kasih ke dia emas, maksudnya cuma antum konvers ya, antum konvers atau antum kasih dia emas. Ngasihnya uang Ustaz. Cuma ngasih duit. Iya. Cuma ngitung nilai aja Ustaz. Kalau masih uang, kalau emas boleh. Kalau memang dikasih emas boleh. Boleh. Kalau jalur jalur lurus, antum kasih dia emas. Kalau yang amannya Ustaz. Ya, ini emas, terserah antum mau beli di mana, mau jual kemana, mau beli berapa. Ini ada emas 5 gram. Saya pinjamin besok pasti 5 gram. Terserah mau jual kemana. Nah, kalau misalkan kondisi itu kan pertanyaan saya adalah kita pinjamin 5 gram satu utuh, terus dia kembalinya nanti 2 gram, 2 gram. Nah, makanya Betul, nyicil ya. Iya, kita kan tahu itu kan beda harga semua. Makanya itu masih syarat sebelum syarat terima. Anak maunya 5 gram utuh ya, yang kecil ya 1, 2, 3 ya. Kadang-kadang itu jadi kan pas minjemin lupa dulu berapa Satuan Jadi saya Makanya itu harus tulis. Nah itu mungkin Atau bikin grup di WA, grup utang-utang. Dan setiap hari Pak, langsung cek. Mana? Nah, kalau di konversi tadi, insya Allah itu sesuai kesepakatan, itu insya Allah bisa. Karena kita ambil harga emas, kita kan konversikan dulu ini jadi berapa harga emas gitu. Nah kemudian besoknya dia konversikan lagi dalam bentuk rupiah. Insya Allah bisa. Ketahuan diambil nilai. Tapi yang lebih aman itu untuk kasih emas saja. balik juga harus Apalagi emas jumlahnya harus segitu. Terus kalau itu tukar lebaran kan memang nggak ada apa bahasanya, nggak ada landasan kan, misalnya kayak tadi Ustaz kasih contoh 1 kilo beras solok ditukar dengan 2 kilo lido. Apa ya lido? Bukan libido. Kalau dilandasin sama-sama di mata uang kan dulu itu berarti total lebih ya kayak gitu. Dia pinjamnya kan beras bukan duit. Berarti Kalau pinjam, jadi kalau dia pinjam duit balikin duit, dia pinjam emas balikin emas. sama barangnya. Iya. Karena masing-masing kan punya karakter dan nilai sendiri. Jadi pinjamnya, nah itu dia masuk di riba fadl. Jadi yang dikembalikan adalah jenis dan jumlah yang sesuai dengan apa yang dipinjam, tidak boleh dikonversikan ke bentuk yang lain. Sama juga kayak emas yang tadi itu kan karena dikonversikan
mengambil lebih aman ya, untuk bilang aja Anda punya emas, atau bahasanya bisa diputar seperti ini, Anda punya emas 5 gram. Sama 5 gram ini ada jual dulu ke istri. Antum sama istri jual beli, ini 5 gram, saya pegang, kasih saya 5 gram. Jadi antum jangan transaksi ya, bisa juga seperti itu. Antum orang pertama, istri orang kedua, dan si peminjam orang ketiga. Antum ngomong ke istri, itu ada bapak, sepuluh tadi yang duit, tapi saya tidak punya duit cash, saya cuma punya emas. Nah, boleh tidak istri ini talangi dulu 5 gram dengan 5 juta. Nah, oke, jadi jual beli, antum jual beli dengan istri emas dapatnya 5 juta. Antum ngomong ke si peminjam, tadi saya punya emas 5, terus saya sudah jual ke istri dapatnya 5 juta. Ini duitnya 5 juta antum ambil, tapi besok kayaknya pakai emas. Itu lebih realistis sih daripada di konvers. Jadi jual belinya nyata, tidak ada sepeda konvers dalam bentuk angka yang abstrak, tidak lebih realistis saja. Nah, nanti besok dibalik, dan emas itu aku kasih lihat ke si peminjam, biar dia tidak lari lagi, tidak ngeyel nanti pada saat di hari emas. Nah, kan cuma pinjam 5 juta, emang jual emasnya sama siapa? Kan saya tidak lihat, tapi kan bisa lari itu dari situ. Maka dari itu ketiga belah pihak harus dipertemukan. Terus terang saya tidak punya duit 5 juta kalau mau pinjam, terus saya ada emas 5 gram. Kalau mau dijual, ya mungkin jadi 4 juta gitu. Kalau di toko lain. Nah, kebetulan istri punya duit. Nah, ini saya jual dulu sama istri. Istri langsung serah terima. Ingat ya, ini pakai emas. Tulis saja langsung di materai, tulis di kwitansi. Jadi meminjam emas harga 5 juta. Awal itu konteksnya jelas karena ada barang yang diperjualbelikan. Ada barang, ada di barangnya. Dan aku sudah sama istri udah kode mata di situ, sama aja kan, cuman transaksinya jelas. Dan dia juga kan tidak bisa lari. Oh iya, besok saya ganti pakai emas. Karena emas kalau dijual di toko dapatnya cuma 4,5. Jadi emas dijual ke istri dapat 5 juta. Jelas dia. Dan toko kan paham juga kalau menjual emas dijual pasti lebih murah. Mana ada toko mau kasih harga pas. Sudah besok dibalikin. Oh iya bang, ini 5 gramnya. Nanti balikin aja besok emas. 5 sama juga kalau dia jual ke orang lain. Juga dia pinjam emas, dia jual ke orang lain untuk mereka sedikit daripada dia kan, lebih realistis lah ada barangnya. Yang jadi masalah kok intinya nggak ada di 5 juta. Kan bahasa diplomatis. Kebetulan 1 minggu lagi soal ada barang. Nah, kebetulan ini 5 juta ada di tangan. Mau ambil sekarang, mau pinjam 5 juta terus pergi ke toko sendiri, dapatnya 4,5 nih pasti nih. Atau tunggu 1 minggu lagi, kebetulan istri baru gajian 10 juta, saya jual ke istri 5 juta. Ya kayak gitulah. Tapi aku harus tungguin jelas tuh di materai di mana di kwitansi. Bahwasanya aku transaksi ini adalah emas 5 gram. Nilainya tidak perlu disebut karena transaksinya emas. Nah, jadi pihak ya gitulah. Ya itu solusi ternyata. Dan ternyata pernah kejadian dulu. Kalau ingat tuh. Ada akad sama dari peternak atau yang pemilik kandang. Bahwasanya nanti ini kalau karena ada konsumen nih mau ambil kemana
hewan yang anak pasarkan. Anak belum punya, tapi anak hanya ada akad sama si peternak bahwa nanti saya bantu jualkan, nggak misalnya saya bantu jualkan, anak bantu jualkan, dan kalau ada mau beli, ya anak bawa nih kan ini hewannya, ini speknya ini segini, ini kalau dia ini saya Itu dapat fee dari mana? Dari harga atau komisi? ada beberapa teman tuh, jadi ada yang cuma dari komisi, ada juga yang punya akad. Ini saya kasih harga 2,5 juta misalkan, itu boleh jual 2,8, 2,7 boleh. Kamu misalnya Aman. Yang dimaksud dengan dijual barang yang bukan milik, antum misalnya kayak gini di Shopee. Anak jualan kambing, tapi kandangnya tidak ada. Berbeda dengan, anak punya kambing nih, tapi sebelum antum jualan, antum sudah join yang di sebelah. Anak jadi marketingnya. Ini harga barang berapa? 2.500.000. Ini anak apa? Tuh dapat komisi. Antum apa aja deh? Lalu udah numpang 2,5. Oke, nggak apa-apa 2,8 boleh. Sudah, jadi antum bagian dari marketing kayak agen marketing. Tidak ada masalah di sini. jadi jangan sampaikan untuk sekarang ini seperti itu. Jadi anak akad sama si peternak, anak ada yang jual beli kambing. ya Iya, kambingnya suruh nanti kalau mau antum punya banyak rekan bisnis di beberapa peternakan, beberapa kandang, harganya bilang aja dapat dari siapa nih? Niko. Kalau sebut nama Niko dapat diskon 100.000. Nah, mereka kejar tuh. Oh iya, tadi saya dapat kontak dari Bang Niko mau beli kambing. Udah padahal misalnya harganya udah 400, jadi 2,5 tambah 400 kurang 100, jadi dapatnya 2,8. Kan sama. Boleh. Yang jadi masalah itu adalah ada kasus begini tentang masalah akikah. Ada orang yang pesan akikah. Kalau laki-laki kan 2 ekor kambing, perempuan 1. Yang antum jual itu kambingnya kemudian antum olah tambah jasa, atau antum jual per paket akikah tanpa melihat kambingnya. kalau anda jual per paket jadi satu ekor kambing dibuat jadi 50 box, ya kan? Anda udah kasih penjelasan sama calon konsumen bahwa kambingnya boleh lihat dulu ini kambingnya, dan kita udah kasih standar nih, misalkan satu ekor kambing nanti setelah disembelih dicincang kita punya 10 kg. Nah, nanti ketika sudah ada pemesan kita sembelihkan yang sudah dia pesan. Misalkan dia udah lihat nih kambingnya ini, dipilihnya ini. Nah, jadi ketika ada pemotongan ke kambingnya lebih dari 10 kilo itu kadang memang tertentu ya. Pure satu ekor, mereka terima pure satu ekor. Tidak kita kurangi, karena kita walaupun kita kasih standar 10 kilo kan. Jadi walaupun kita sendiri keluar budget lebih dari kambing yang kita sembelih kan dagingnya lebih, bumbunya lebih, kos yang kita keluarkan untuk masak, segala macamnya pasti berlebih. Nah itu konsumen sudah tidak ini lagi. Tunggu, harga satu ekor kambing dapat 10 kilo, terus tiba-tiba kambingnya agak gemuk, dapat 13 kilo. Untuk melaporin tidak 13 kilo tadi dapat 50 box, berubah menjadi dapat jadi 60 box. Iya, itu laporkan kan. Ini kambing yang disembelih atau 13 atau 15 kilo. Kalau cuma 10 kilo, 11 kilo itu biasanya kita ada toleransi kan. Itu tidak ada biaya tambahan. Lebih dari 15 kilo misalkan, otomatis jelas Ada biaya tambahan. Ada biaya tambahan, kita sampaikan ini dari dapat 5 lebih 5 kilo. Kelebihan daging jadi kelebihan bumbu, kelebihan rasa, jadi harganya di atas. Kita tawarkan nih, kita tambahan ini gimana gitu ya. Kalau konsumen dari dia itu ya gitu dapat saya tambah. Masalahnya kambingnya berat, banyak dagingnya. Ya kambing kan punya dia, dan tinggal bantu masuk rumah sakit. Iya, Ustaz. Jadi kemarin ada satu kejadian seperti itu, Ustaz. Jadi anak sampaikan kita punya standar 10 kilo untuk 50 box. Pada lot ketika disembelih jadi 15 kilo. Itu harus sampaikan ya. Anda sampaikan ke Dan mereka lebih senang kalau up harga, karena daging berlebih, otomatis kan harus sedekahan. Ya, Anda sampaikan. Hakikat dari akikah kan sedekahan. Kalau sedekahan dapat lebih banyak boxnya, ya tidak ada masalah. Anda sampaikan ini nanti dimasak di pas
banyak harinya. Itu memang kita kembalikan. Kasih aja semua. Apa Semua kita kita bikin aja harga nggak apa-apa. Ya. Orang kita senang. Zaman sekarang orang tidak mencari murah, tapi dia apa ya? Dia sesuai realistis lah. Kalau bahan banyak, harga daging dapat banyak, ya wajar aja tambah. Kemarin sudah ada transaksi yang anak pakai Yang tidak boleh itu dapat 15 kilo, terus antum mantopin di 10 kilo. Nah, Terus duitnya antum kan sudah lempar budget sekian, malu lah kalau nge-up lagi. Jadi jatahnya dia kan tinggal pilih langsung kemana ya, yang kelebihan ya, tadi. biasanya kalau namanya kita beli 1 ekor kan. Iya. Jadi dapat 1 Yang ekor. antum kunci di 10 kilo tadi sesuai daging yang dia dapat. Dan itu transparan. Orang juga lebih senang dengan sekarang ini transparan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Kurniadi Ustaz, bergerak di bidang peralatan listrik dan elektronik. Saya ingin bertanya dulu tentang permodalan Ustaz. Saya ingin bertanya karena hampir kata Ustaz tadi kan di awal tadi, ini kalau saya lihat ini hampir menghantam segala sektor usaha saya. Ini informasi. bukan menghantam. Mungkin apa ya? Jadi saya jujur saya agak sedikit takutan gitu. Panik gitu. Waduh. Jadi karena Makanya harus beli ini. Selunatak ini Ustaz itu saya nggak tahu Ustaz. Cuman karena agak kayak mana Ustaz ya? Karena gini Ustaz. Saya ini kan nggak punya modal Ustaz. Tapi Nggak punya modal. ya, tapi kita ada relasi support agen. Ya. Maka saya ingin bertanya tentang permodalan dulu Ustaz. Ya. Di support oleh agen. Oke, kita ngambil barang sekian, kita jualin. Tapi agen itu kita manfaatin dulu. Kan ini satu udah masalah kan. Jadi uang agen itu kita gunakan untuk beli barang lain gitu Ustaz. Tapi saya dikasih sistem tempo kan. Kita up harganya, misal harganya sekian gitu kan. Karena sebuah toko-toko kan. Apa pertanyaan itu apakah itu sah secara permodalan Ustaz? Tunggu bentar. Tenang. Kejauhan. Ya. Waduh. Ya. Ini mantap nih. Jangan terburu-buru. Tenang. Soalnya kayak ngomong dia ini agak cepat. Ya. Terus suaranya agak kecil. Terus. Coba ulangnya dari awal antum di bagian mana? Saya itu kan Ustaz bergerak di bidang logistik Ustaz. Listrik. Listrik. Oke. Kebetulan alhamdulillah kan disupport lah dengan beberapa agen Ustaz. Saya kan juga toko listrik ada yang pas sudah jadi sosok toko besar. Saya kan tidak sub ke toko-toko Ustaz. Sub ke toko-toko. Ya, toko bangunan, toko listrik, toko-toko. Oh, jadi antum ngambil barang dari agen tanpa modal duluan. Nanti bayarnya Tapi belakangan. di awal kita modal dulu nih. Cuman karena dia sudah saling percaya, sudah ini jadi dia support kita gitu. Iya, dia disupport. Support dikasih tempo minimal 3 kali kita. Jadi tapi kan gini, biasa dalam toko itu kan kita kasih tempo nih 30 hari. Oke, udah cair nih dananya kan. Tapi dana itu kita manfaatin dulu beli barang lain. Jadi kita beli, jadi barang-barang yang murah kita dapat up harga. Antum zolim sama si pemilik barang. Sudah sekarang enggak. Iya. Kalau dia udah minta, dia udah Enggak. Beliau punya transaksi akad jual beli dengan si pemilik toko, si agen. Antum kan memanfaatin barang dulu. Harusnya dari awal antum kan store duit, ada barang. Karena sudah berjalan lancar, sudah saling percaya, dia drop barang dulu. Antum bantu jualin. Ketika sudah ada pembayaran, duitnya jangan dulu dibeliin yang lain. Antum pas tahu dulu ke dia, bang duitnya udah cair. Nah, alhamdulillah sudah komplit 100%. Nah, boleh nggak duitnya ini? Bolehnya duitnya ini anak store dulu 50%. Soalnya ada kebutuhan yang lain. Karena antum juga harus mikir dari posisi si pemilik barang. Bisa saja dia duitnya bisa saja untuk putaran berikutnya. Antum aja butuh putaran, apalagi dia si pemilik barang. Tapi kan kita dikasih tempo, Sob. Dikasih tempo 30 hari. Oh, jatuh tempo 30 hari. Ada bisa Iya. tempo. Dikasih tempo 30 hari kan. Ini yang waktu kan. Jadi Bahkan duitnya dimanfaatkan duitnya dulu. kalau kita sudah pernah dapat modal nih, kita belikan lah. Itu duit statusnya apa? Berarti pinjaman ya? pinjaman. Pinjaman. Ah, setiap pinjaman yang memberikan manfaat dia riba. Kullu qardin yajru fi manfaat wa riba. Masalahnya udah tercampur mungkin nih. Iya. Jadi solusinya
Jadi solusinya adalah antum ngomong aja, fair-fairan aja ke si pemilik barang. Bang, alhamdulillah sebelum 3 bulan, yang ternyata duitnya udah cair dalam masa 2 bulan. Kami rencana, kami mau bayar dulu 50%, boleh enggak? Soalnya kami ada kebutuhan lagi untuk pengadaan barang lain. Nah, ketika si pemilik barang ridho, maka tegaskan. Yang masalahnya dia tidak ridho, antum zolim sama dia. Misalnya dari atas sudah permainan yang kayak gitu, Ustaz. Iya, Dari itu dia gudang, maksudnya. kan dari pabrik gudang. Betul. Nanti kadang-kadang kayak kabel, Ustaz ya. Dia menjadi dilema juga sebenarnya. Kayak kabel, kabel itu kan kalau di pabrik Subhatnya memang di situ. kayak kabel itu. Di pabrik misal meteran itu kadang ada namanya sentimeter, kalau sentimeter Masalahnya antum ada saham nggak sama dia? enggak ada. Kita ngambil barang, Ustaz. Ngambil Berarti barang. duitnya pinjaman. Iya. Kecuali kalau antum ada suntik dana juga sama-sama, itu kan sama aja dengan duitnya antum juga. Masalahnya antum kan kosong. Kita ngambil barang dari dia, Iya, cuma ngambil barang. dari dia. Cuman yang menjadi persoalan itu kan gini, Ustaz. Kalau di bidang kayak alat listrik ini kan kayak dunia perkabelan, Ustaz. Dunia perkabelan ini dari pabrik ini bisa yang ada kurangnya gitu, Ustaz. Ada bisa dari 50 meter kan, jadi kadang-kadang ada namanya jar gitu kan, kurang dari 5 meter. Jadi terkadang tuh hitungannya itu kadang-kadang nggak sesuai. Kita pun memper instrumen pun ya kita udah dapat harga segini gitu. Ya betul. Tidak, kita nggak tahu. Kita kan saya kan Nah, itu posisi dia masuk di goror. lagi Itu masuk di goror. Jadi goror itu goror itu contoh kayak gini, kita beli 50 meter. Gorornya bukan di antum, gorornya si ini pabrik. Antum ya kena ya barang kita beli 50 meter, yang datang 49. Iya, itu. Harusnya 50, kemana 1 meternya? Jadi kita jual beli 50 meter malah dikasih 49 si pabrik yang goror. Goror itu artinya kita beli sekian, yang datang sekian. Artinya ada ketidakjelasan di situ. Bukan antum yang beli sekian. Tapi Ustaz, susah kita buat menghapus orang-orang kayak gitu. Itu akan tetap ada gitu. Karena memang sudah kayak di bidang kayak Udah. kami sendiri kan Itulah yang namanya sistem. Sistem itu dia sulit dirubah. Makanya cara merubah sistem itu tiada cara lain kecuali dimulai dari aspek terkecil yang antum bisa handle dulu. Jangan antum mau berubah satu perusahaan, nggak bisa. Antum merubah dulu apa yang bisa masih dalam kuasanya antum, koridornya antum. Contoh misalnya pembayaran, alhamdulillah yang sederhana kalau antum bagian finance, bos ini duitnya udah cair semua nih 100%. Mau pelunasan sekarang atau bisa nggak nanti kami ini? Jadi ada. Tapi kalau itu sudah kontak batin dan sudah saling paham, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau sudah saling paham, iya, itu kan sudah jadi kalau sudah jadi rahasia umum. Iya, kan. Yang masalah itu ya dia berharap kita ada kelebihan di sini. Tapi kalau sudah saling paham, ya sudah pakai dulu. Itu juga nanti 3 bulan. Nah, itu sudah ma'ruf lah. Bisa insya Allah. Asal dia sudah paham apa yang antum kerjakan, duitnya antum putarin dulu. Tapi masalahnya kembali lagi di situ, itu kan duit pinjaman. Duit pinjaman statusnya kan antum ngambil manfaat dari pinjaman tadi. Harusnya dikembalikan dulu. karena kalau kita kembalikan ya itu udah bisa dibayar Ustaz. Kan gitu. Bisa lagi Ustaz. Makanya kullu qardin yajuru fihi manfaat fa huwa riba. Setiap pinjam barang, kemudian pinjaman tersebut memberikan manfaat. Manfaat yang antum terima sebagai pinjaman duit tadi adalah antum bisa beli barang lagi. Iya. Itu kan manfaat. Manfaat itu adalah riba. Karena kita up harga juga kan. Kalau up harga tadi itu kan bagian dari komisi, itu beda. Yang masalahnya itu adalah antum memanfaatkan duit pinjaman tadi untuk membeli barang. Harusnya kita main garis lurus aja sebenarnya sih. Kalau itu Karena memang biar itu nggak apa-apa ya, sambil dikasih tahu 50% dulu. Berarti dia masuk ke akad yang kedua. Akad kedua, beda lagi akadnya. Setoran dulu. Oh. Setoran dulu. Bos, ini anu jual setorannya. Udah, ayo 100%. Bos pinjam lagi dong, bikin nota baru. Mana mau pinjam 50 juta, Anda kan udah setor 100. Nah, jadi buat nota baru lagi. Yang ini dari itu yang nota pertama udah clear, antum buat nota yang baru yang kedua. Soalnya di situ dia status duit itu masih full dari barang yang pertama. Iya. sebenarnya Sofian itu sudah pernah saya diskusi sama dia. Cuman Sudah lah, beliau yang muter-muter Ustaz. Tadi jawab Ustaz. nah, iya betul itu. Maaf Ustaz, ini sekelas kayak gini aja tuh biasanya orang-orang vendor-vendor masuk ya udah pakai dulu gitu. Gimana Ustaz? Barangnya atau duitnya? Biasanya barangnya dulu kan beli banyak tuh biasanya kan.
sekelas ini mungkin rumah makan Cahaya Minang juga pasti ini barang apa aja masuk belum dibayar, biasanya kan nggak tahu ya. Biasanya yang gede-gede itu biasanya. Masalahnya si pemilik rumah makan dia punya duit. Oh gitu yang ya. dia kelola bukan duit orang. Benar-benar. Dia kan punya kas. Dia punya kas misalnya 1 M. Bisa saja yang masuk barang-barang itu cuma 200. Yang dia kelola lagi itu bukan si 200, dia kelola lagi kan yang duit yang berputar, yang punya dia barang sendiri. Karena kami dagang kan, jadi kami tahu bahwa orang-orang itu merelakan dirinya buat ya udah kamu pakai aja barang dulu, nanti kalau duitnya udah ada baru kamu bayar gitu. Itu tidak ada masalah, Begitu tidak ada ya? masalah di situ. Yang pembahasan yang tadi itu adalah duit ini udah clear, udah lunas. Oh gitu. Antum kalau mau pinjam gini, ini kayaknya 2 topik yang berbeda. Antum zaman sekarang kan orang ngedrop barang dulu, nanti Bener. dari belakangan itu tidak ada masalah di situ. Gitu. Nanti lakunya juga berapa yang laku baru bayar juga tidak ada masalah. Atau nanti pada saat sudah jatuh tempo, terus antum ngasih tahu yang laku sekian, terus yang balik sekian, itu tidak ada masalah di situ. Yang masalah di sini adalah duit itu sudah balik 100%, barang itu udah dijual, duit itu udah cair 100 juta dari jumlah barang yang dikasih. Nah 100 jutanya ini tanggung kalau mau dibayar lunas. Soalnya masih ada 1 bulan lagi, masa tenggang waktu. Masalahnya yang beli oke lola ini adalah duitnya si pemilik barang, bukan duit pribadi. Misalnya duit pribadi kan, kalau duit pribadi kan misalnya beliau punya 500, make yang 100 kan bukan berarti sih punya 100 itu bukan berarti punya dia, bisa jadi duit dia yang berputar. Benar. Dan duit di 100 kan sudah bercampur jadi 600. Bercampur tuh ya benar. Yang kedua tentang permodalan dasar. Kalau saya lihat kan memang saya kan agen saya banyak Cino kan. Jadi mereka itu memang kalau kita royal pada mereka pun mereka lain juga dan gitu kan. Tapi yang jadi persoalan itu tentang permodalan ini, karena dalam dunia kayak saya dengan tuh memang kita tuh bisa pakai modal. Kalau kita ada modal lebih bagus lagi, tapi kalau tanpa modal lebih bagus lagi. Kadang-kadang tuh gini, Ustaz, ketika saya lempar konsumen kan, barang tuh belum habis, Ustaz, tapi dia konsumen itu tetap bayar gitu. Modal sampai habis, pokoknya konsumen bayar gitu. Itu gimana? Itu namanya jual beli cash tunda. Kayak lampu kan, Ustaz. Kalau Ya, lampu ini kan memang jadi dia itu sebenarnya mau jualan cash sama antum. Iya. Tapi kebetulan dia belum punya duit. Tapi dia kasih jatuh tempo per 3 bulan, barang ini harus kau bayar semua. Itu namanya jual beli cash tunda, cash tapi ditunda. Jadi bayarnya nyicil. Nah, itu kredit yang diperbolehkan. Iya. Tapi kalau kami ini tidak, Ustaz. Cash ya, barang toko ataupun laku kita nggak dapat duit gitu, Ustaz. Gimana? Misal kami jual lampu terus kan, misal buka toko nih, Ustaz ngambil barang kami nih, ya kan? Barang itu belum laku, Ustaz. Tapi Barang siapa yang belum laku? barang yang kami kirim ke Ustaz gitu kan. Anak sebagai Kayak konsumen, orang toko gitu kan. Ya. Saya jual lampu ke Ustaz kan, Saya pakai. Ustaz jual konsumen lagi kan. Ya. Tapi barang ini belum laku gitu, Ustaz. Tapi Ustaz udah bayar ke saya gitu loh. Bagaimana, Ustaz? Iya, berarti dia DP duluan ya. Udah bayar cash. Deposit gitu. Iya, dia deposit. Berarti istilah itu kayak mana ya? Saya udah dapat duit dari Ustaz, tapi Ustaz belum bisa jual ke orang. Jadi Ya barang dari berarti stok punya mana? dia. Iya. Barang berarti punya Iya. dia. Antum udah bisa nambah karena stok masih banyak. Dan status barang ini kan dia udah bayar lunas ke antum Iya. duluan. Ya terserah lagi dia mau jual laku apa enggak, ya mungkin perlahan-perlahan. Tapi intinya dia kan enggak mau nimbun barang dulu. Iya. Dia transaksi sini dan di situ sudah lunas. Iya. Antum mau nambah lagi 100 item, sedangkan di sini baru 100 item baru dijual 80, baru 20 yang keluar. Iya. Tahanlah dulu 80, tahan dulu yang 100. Selesaikan dulu yang 80 terjual, baru ada order lagi kan. Tapi itu sah, Ustaz. Itu jual beli aman. Nah, ini lagi tentang PKB, Ustaz. Ya sekarang Ini banyak. Ya, karena gini Ustaz, tapi ya memang barangnya memang kadang-kadang memang kayak brand-brand besar kan dia kan memang cari orang kan. Kita punya stok nih, kayak Ustaz tadi punya stoknya Ustaz. Itu ini padahal iya. Tapi kalau Antum kan bilang stok, antum kan bilang punya stok. Antum kan sebagai tim marketing, stok itu kan ada di gudang. Antum kan bagian marketing. Mau bilang walaupun di rumahnya antum atau di toko tidak ada barang, tapi memang bilangnya di gudang ada. Kami punya stok. Itu boleh. tapi gudang lain Ustaz. Apa? Gudang lain. Karena kan kayak Cina kan kita misalnya nih, dulu barangnya harga gitu. Iya. Gudang lain dengan antum kan mitra.
Tapi kan saya tidak ada kirim modal sama Ustaz. Iya, itu namanya mitra marketing. Boleh Ustaz. Ya, yang masalahnya di situ di mana? Masalah itu kita nih karena gini, barang itu kan pasarnya kosong Ustaz, kayak kabel kan. Jadi harga tuh pasti naik gitu Ustaz. Ya. Memang kalau naik sudah 50%, gitu. Di situ lah kita gebuk dapat duit gitu Ustaz. Apa? Sengaja ditahan berarti kabel. Barang itu kita tahan. Memang kosong Ustaz. Memang pasaran tuh semua harga itu menimbun barang. kosong semua. Kalau menimbun barang itu namanya zolim kepada orang lain gitu lagi. Enggak ada niat tak menimbun barang kayak kira. Enggak, masalah Cina, masalahnya kan kita dengan Cina. Yang gini, kalau menghukumi seseorang itu dia tidak bisa langsung pukul rata, dia per item. Jadi makanya saya itu agak sedikit kalau Randy tadi ya memang aduh. Tapi kalau enggak ada niat Ustaz, model kayak gitu. Kan dari mana? Yang mana yang tidak niat? Enggak ada niat nimbun, tapi faktanya kita punya Antum tahu istilah nimbun? Itu memang cuma kadang-kadang Istilah nimbun dengan barang yang belum laku itu beda. Istilah nimbun, barang itu dibutuhin, tapi antum tahan-tahan. Sengaja ditahan. karena memang ada beberapa barang kayak misalnya kalau kabel ini kan ada kayak barang cepat kan, sama barang-barang yang memang lambat gitu. Tapi kan barang-barang yang brand cepat itu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang kayak istilah itu kadang-kadang orang tuh fanatik di brand ini nih. Fanatik brand ini kan memang kayak bagus gitu kan. Tapi terkadang itu dalam satu pasar tuh kadang-kadang ada satu kondisi memang dia tuh semua toko tuh kosong, ada juga. Kalaupun Kosong berarti kita yang punya kita punya stok kan. Kita punya jadi kesempatan kita lah untuk apa harga Karena permintaan itu tinggi. karena permintaan itu tinggi, Harganya jadi naik. harganya naik. Sistem ekonomi kan ketika barang itu langka, maka otomatis dia naik. Ketika barang itu banyak, dia standar. Masalahnya antum menimbun, istilah menimbun atau menahan barang. Ketika permintaan itu banyak, menimbunnya dalam waktu yang lama atau menimbunnya ini dalam waktu yang relatif bisa dimaklumi, mungkin masalah regulasi, masalah transportasi, bukan berarti menimbun memang meniadakan di pasaran sehingga harganya memang betul-betul langka dan akhirnya naik. Pas harga itu makin tinggi baru antum keluarin. Istilah menimbun tadi itu menimbun yang jelasin. Yang menimbun tadi itu yang kita nahan barang itu tadi. Kan barang kan soalnya saat barang itu kan keluar. Barang itu keluar. Tapi harusnya dia keluar. Harusnya keluar. Kan ditahan dulu. Ditahan dulu. Karena dia tahu harga karena track itu pasti. Karena kita sudah prediksi nih. Ini barang ini adalah barang konsumtif harian, bulanan atau kabelnya listrik kan? Instalasi itu. Karena memang kalau kayak di dunia instalasi kan memang ada beberapa brand kayak memang fanatik lah langganan itu kayak cari pelapor di mana-mana. Oke, jadi yang disebut dengan istilah menimbun barang adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok harian. Kalau ini Contoh misalnya barang-barang sembako. Kalau model-model barang begini, kemudian dia menjadi satu-satunya produsen, dan dia berhak untuk menaikkan harga itu karena dia satu-satunya produsen yang ini. Bukan barang pokok. Iya, dia bukan barang pokok. Makanya ketika barang-barang pokok Mati orang kalau ditahan. Pola. Ada alternatif. Ini kayaknya polanya udah kebaca dari bulan ke bulan ya. Jadi ini kayaknya bisa nih gitu kan. yang menjadi Membaca masalah. pasar. Sedang membaca pasar kan. karena memang rata-rata kan kalau dunia gini kan kita sudah bisa takar loh. Iya, sekian. bulan-bulan sekian. Iya, karena memang Strategi ya. kayak gini-gini ya sudah. Cuman Oke, yang disebut dengan menimbun barang adalah barang konsumtif, terus jadi hajat hidup orang banyak dan banyak yang membutuhkan dan memang dia peredarannya itu peredaran yang meluas kayak pokoknya barang-barang sembako. Tapi ketika dia sebagai produsen utama, maka dia punya berhak bahkan barang itu kalau kita sebagai produsen utama dan satu-satunya mau kasih harga 200% juga tidak ada masalah. Iya, karena antum satu-satunya produsen di situ. Lagi ini case-nya brand Ustaz. Iya. Masih bisa dikomplementer pakai brand lain sebenarnya. Oh iya. Kecuali kalau kayak COVID kemarin kayak masker kan. Iya, kalau masker itu tetap ini masuk ke ini ya. So jadi pokok itu kebutuhan pokok. Iya, tapi orang butuh kan butuh. Kalau ini kan bisa diganti brand lain sebenarnya. Iya, cuma orang demen sama brand dia. Ini masih bisa. Berarti kalau itu brandnya kuat. berarti kalau untuk yang poin itu
istilah dengan menimbun sebenarnya bukan menimbun, tapi dia apa namanya? Antum ya, bukan. Antum itu adalah satu-satunya produsen di bidang itu dan yang punya merek itu. Jadi boleh kita menaikkan harga Pasar. fee Ya. karena satu-satunya punya barang. Kalau Itu boleh. satu-satu bukan Pak. Karena semua toko jual itu satu. Cuman kondisinya adalah Itu produsennya kan? bukan, itu yang beli barang itu pabrik itu Pak. Tapi semua toko itu jual semua barang ini. Cuman karena memang kondisi Ini supplier besar, stokisnya. Iya, Stokisnya dari pabrik. Iya. Dari pabrik produksi tetap lancar. cuman kan distributor. Cuman distributor ini aja yang ready banget gitu Pak. Kalau kan distributor itu kan Sama kayak kurma. Kurma itu kan tahunan, hari-hari ada. Kurma Sukari hari-hari itu 160.000. Kita main yang kecil aja ya, bukan jumlahnya besar. Tapi ketika menjelang Ramadan, antum mau timbun bagaimanapun, dia harganya tetap naik. Jadi 200.000 kalau di Kota Jambi. Karena momennya dia tadi. momen kalau ini bukan momen kan, pokoknya ketika orang Ini kebutuhan untuk kalangan tertentu. Dia bukan spesifik, dia bukan konsumtif barang sembako. yang saya itu yang mungkin next week saya itu yang masih gampang di permodalan ini permodalan tentang perkara permodalan yang tadi kita minjam tim yang sistem tim itu tadi, yang kedua yang tadi kan, jadi solusi kenapa bantu Permodalan yang mana nih? Permodalan gini Ustaz, dia mungkin dia market dulu barang yang tadi itu kan. Kalau itu tidak ada masalah. Antum sudah percaya dengan produsen ini, supplier ini. Antum bagian stokis besar. Antum mau ngambil barang dulu sama ini, nanti bayar belakangan tidak ada masalah. Bayar tunda 1 tahun dulu tidak apa-apa. Yang penting ini sudah saling paham, ya udah nggak apa-apa bayar setahun. Yang menjadi masalah di situ adalah ketika duitnya itu sudah full, antum melambat-lambatin. Padahal di satu sisi juga beliau itu butuh putaran. Kalau antum mau butuh lagi, antum store aja semuanya. Terus ngaku pinjam modal, pinjam lagi, pinjam barang, pinjam duit lagi, akad kedua. Karena ketika antum memanfaatkan duit yang sudah 100% sudah masuk dari hasil penjualan, itu khawatirnya adalah ini duit kan duit pinjaman punya beliau. Nah, situ masuk riba di situ karena antum mau mengelola duit pinjaman. Itu kan sama juga dengan pihak bank lain lagi lah. Tapi itu sudah ini nanti tak pernah lagi kan hukum riba itu hukum asal kan haram misalnya. Hukum riba hukum asal kan haram satu. Cuman ada nih saya pernah dengar dia menggunakan hukum darurat apa? Dia menggunakan dalil hukum darurat. Darurat? Ya. Hukum darurat ini ketika seseorang memang dalam kondisi yang tidak berdaya, misal kondisinya dihantam oleh hutang. Nah, misal dari contoh hutang dari agen, hutang dari konsumen. Ini tidak mampu bayar nih. Kita cari cash flow nggak ada. Kita pinjam ke agen nggak ada juga. Yang nampak cuman yang ini. Kebetulan jalannya ada yang ini. Kita upayakan yang lain ini udah istilah itu semua pintu tertutup ya. Sementara kita hanya sistem Terpaksa ya Ustaz. bukan keadaannya beliau itu bisa dimaklumi. Cuman ini hidup dalam satu sistem. Sistem ini di mana debu-debu riba itu tidak bisa kita hindari. Betul. Salah satu contoh misalnya antum beli motor pasti ada asuransinya sama ada kredit yang berjangka kalau melambat bayar pasti kena denda. Nah itu namanya debu-debu riba. Jadi mau seberkuat apapun antum menghindari riba pasti bakalan kena. Itu di luar statusnya sebagai tadi kondisi tadi. Nah kita lihat sebagai sistem. Nah sistem ini dia sulit dikendalikan. Cara mengendalikannya bagaimana? Dimulai dari diri antum pribadi. Nah ketika sudah terjebak di dalam, solusinya bagaimana? Beralih secara perlahan-lahan. Utang harus segera dibayarkan. Nah terus kalau sudah lunas jangan ngambil lagi kalau baru. Tapi ada momen kayak gini Ustaz. Kita ini harus kan deadline pembayaran utang kaget kan. Akhirnya lama-lama antum yang dikejar waktu namanya jadi bom waktu terus dari lubang tutup lubang. Nah jadi antum cari solusi malah bikin nambah problem baru lagi. Jadi bikin jadi seperti Pegadaian gimana solusinya? Solusi tanpa masalah. Masalah ya. Slogannya Pegadaian gimana? Selesaikan masalah tanpa
solusi tanpa masalah. Solusi apa itu? Kayu pokoknya itulah. Hukum itu kalau saya pernah ada dengar referensi tapi ada mengatakan kayak sini bahasa ada dalam saya di koreksi kalau salah saja bahwa seseorang itu kalau misalnya berlaku hukum darurat maka itu tidak dikategorikan kayak dosa gitu. Karena dalam artian gini, dia ini dalam keadaan kan, tapi ada syaratnya memang. Pertama dalam keadaan dia ini memang dalam keadaan tidak bisa makan atau memang keadaan terlilit, memang ketidakberdayaan. Oke. Jadi ketika antum sudah terjerumus sudah lebih dalam, Sudah dalam. sudah sangat dalam. Solusi untuk keluar itu tidak ada cara lain untuk memang harus berkecimpung di situ lagi. Mau dan mau. Jadi mau tidak mau ketika kondisi sudah yang seperti ini, maka momen yang antum harus cari adalah keluar, bukan berdiam diri di dalam. Sama ada ilustrasi lebih sederhana, antum kerja di bank. Bank itu ada transaksi yang bagus, ada transaksi yang tidak bagus. Jadi ketika antum sudah di dalam, pasti itu udah jadi subhatnya udah banyak. Nah di satu sisi antum kerjanya cuma di situ doang, tidak ada alternatif lain dan belum dapat mau kerja apa, nggak tahu bagaimana. Solusinya bagaimana? Tetap aja dulu di situ sambil upgrade skill, sambil cari peluang apa yang benar-benar pasti. Khawatirnya ketika antum masuk X dari bank, di satu sisi tidak ada skill, itu kan jadi zero, jadi flat, jadi terjun bebas. Itu namanya terjun bebas. Itu namanya sama dengan bunuh diri. Nah, jadi solusi, tapi bukan antum memang memperlama-lama di situ, itu status darurat. Tapi tentang permodalan ini gimana? Itu kan kalau kondisi kita jadi karyawan, ini situasi kita adalah Kita berbicara sebagai cari modal, permodalan lagi. Misalnya saya ini kan butuh modal gitu, kan untuk bayar utang, yang lain kan contoh saja. Bukan saya, secara orang. Cuman ini tidak ada masalah antum mau cari modal dengan siapa. misal pinjam ke bank, bank BSI, contoh bank BSI misalnya. Tidak ada masalah dengan modal. Yang menjadi masalah itu adalah akad dengan modal tadi. Antum mau pinjam duit 1 M tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah 1 M itu yang berbunga. Sistem kayak gitu. Iya, bunga itu bagaimana caranya? Bunga itu kan sudah menjadi sistem. Nah, kita itu sebenarnya harus cari solusi lain di mana kita memang debu-debu itu sulit dihindari. Satu sisi harus sudah urgent. Jadi ya sudah basah sekali. Jadi memang itu harus keluar, tapi harus keluarnya pelan-pelan. Walaupun BSI Ustaz. Iya. Sih sebenarnya hukumnya gimana, Pak? Belum 100% tapi udah bagus. Ustaz, kami membaca pikiran dia berat. Kayaknya masalahnya tuh Akhirnya modalnya Ustaz. Iya, Di situ ya masalahnya. Makanya gini, karena gini Ustaz, kalau di usaha saya itu alhamdulillah permintaan kita tinggikan, cuman betul. kita ini dalam artian gini, karena saya pun menjual barang yang apa yang dibutuhkan toko. Bagaimana caranya? Oke, antum mencari modal. Iya. Boleh tidak antum cari modal pada selain bank dengan cara relasi yang antum menjadi sistem bagi hasil. Saya belum pernah menemukan. Iya. Jadi sekarang alhamdulillah saya mana ya? Saya tuh belum pernah menemukan. Saya udah lah ya cari siapa nih? Cari belum yuk. Karena pikiran antum itu hanya ada bank, makanya hanya solusi ya di bank doang. Tapi ketika ada saudagar kaya, mau invest dah, Anda butuh 1 M, nanti sistem penjualan bagi hasil lu dapat 25% dari setiap penjualan. Dia pasti bakalan ngedeposit dia. Iya, masalahnya pikirannya ini kan cuma hanya bank yang punya duit, hanya bank yang punya duit, jadi larinya ke bank doang. Karena saya bukan ini, saya momentum belum dapat. Saya sudah sempat ikhtiar aja berapa kawan kan, misalnya lah kita Kawan-kawan cuma hanya punya 100 juta paling banyak, itu butuhnya 1 M. Apa satu Cari 10 orang yang modal segitu juga udah susah. mau Ustaz bantu dia mungkin. Dia nih kayaknya itu Bang. Kayaknya kita nih kalau pikiran kita berdagang tuh Pak. Kita kalau punya modal banyak itu masuknya juga banyak. Dibandingkan kita beli Modalnya sedikit dalam bentuk duit atau barang? duit Pak. kalau kita bisa bentuk duit, tapi duit sih ini. Kalau kita beli barang kan kita dagang duit dengan duit. Karena kita dagang duit dengan duit, karena kita duit jadi barang. Maksudnya gini Ustaz. Barang lempar. Ustaz, maksudnya gini, kita kalau beli barang 1 juta sama 100 juta beda gak? Maksudnya beda pendapatan. Beda karena beli pantai. Yes, kalau kita belanja 100 juta kan, otomatis pendapatan minimal 15% masuk. Karena memang kan itu kan rentasi segon untuk yang kami kan kalau permen kita untuk persentase 120% kan
Jadi solusi awal ketika sudah apa itu namanya udah durasi ya. Jadi solusi awal untuk menyederhanakan masalah, ketika kita sudah berkubang di suatu lumpur, jangan antum berlama-lama di lumpur tersebut, karena yang namanya riba itu dia adalah bom waktu, apapun bentuknya. Jadi antum hari ini, jadi dan bunganya itu naik-naik terus. Ketika antum tidak mampu melunasi, akhirnya antum cari dari lubang tutup lubang. Jadi jangan antum larut dalam lumpur hidup yang lama-lama menenggelamkan antum juga. Jadi antum memang harus butuh waktu, memang tidak cepat tapi lambat tapi pasti. Dimana antum bisa keluar dan antum harus punya manajemen keuangan, dimana antum harus punya modal pribadi. Jadi dari sisi keuangan tadi, modal 1M, hasil penjualan dapat 500 juta. Antum simpan 100 juta itu sebagai modal antum, jangan jadikan jangan langsung dipakai sebagai konsumtif. Jadi bagaimana? Coba rubah mindsetnya, coba rubah pola pikirnya. Jangan antum pinjam duit terus ke orang lain, tapi bagaimana antum bisa menjadi karir punya modal sendiri dari hasil penjualan. Mungkin itu salah satu cara biar antum bisa tidak tenggelam dalam lumpur hidup, tapi lambat laun dia bakalan bisa naik ke permukaan. Nanti besok antum tidak butuh lagi modal sama orang, karena antum sudah punya modal sendiri. Antum kalau mau pinjam duit 1M di sini, bayarin 1M, pinjam 1,1 di sini, 1,1 bayar lagi 2 dari sini. Nah, bagaimana dari hasil penjualan tadi yang misalnya 1M, mungkin dapatlah dia untung misalnya 300, antum simpan 100. Nah, 10 kali transaksi, nanti lama-lama kan itu kan jadi kasnya antum tuh. Dan itu tidak boleh disentuh, jangan dijadikan sebagai barang. Jadi jadikan dia sebagai modal pribadi yang dimana antum bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi besok-besok tidak pinjam lagi. Memang lumpur hidupnya memang menghisap, sangat menghisap, dan antum ada pola yang seperti ini sangat disuka sama pihak bank, karena pihak bank memang butuh cari orang seperti ini, makin tenggelam dan tenggelam. Modalnya tidak ada, modal itu sebenarnya yang bermasalah, karena di balik modal itu ada namanya riba, 1 jadi 1,2, 1,5 jadi 1,7, penambahan itu yang jadi masalah. Bukan bisnisnya yang menenggelamkan kita, tapi kita sendiri yang menenggelamkan bisnis itu saja. Iya, antum yang khawatirnya jadi tenggelam dalam lumpur yang hidup dan dia bakalan lebih menghisap lagi ke dalam. Jadi bangkit pelan-pelan. Bagaimana antum solusinya tidak membutuhkan modal lagi dari orang lain, tapi antum punya modal pribadi yang bisa tumbuh dari modal bisa tumbuh dari modal simpanan yang tadi. Mau sampai kapan? Satu lagi, sampai kapan antum mau minjam gali lubang tutup lubang terus begitu? Mending dari sekarang dengan modal yang ada sudah berkembang di situ, sisip sedikit demi sedikit, biar mandiri dia di situ, berdiri di kaki sendiri. Ustaz, ada usaha nggak Ustaz? Ustaz, ada usaha nggak Ustaz? Usaha anak? Ya. Anak travel umroh sih. Oh, jadi tidak ada kaitan dengan dagang ya? Maksud kami kalau misalnya Ustaz berkaitan dengan solusi buat ya apa gitu. Oh, kalau Ustaz ini kalau bisnisnya kan memang kayak mitra Ustaz ya. Kalau saya ini bukannya kayaknya kita saling makan Ustaz. Kalau dia saat ini kita siapa yang harga bagus memang saling perang. Dan begini, mau sampai kapan yang model seperti itu? Di satu sisi antum ada batas waktu, jadi antum juga harus kejar waktu di mana semua masalah bisa clear, atau lah mungkin tidak sampai clear 100%, tapi masalah itu clear mungkin 75, 80 atau 90. Jadi menyederhanakan masalah sampai betul-betul tidak bergantung lagi sama orang lain. Atau bisa juga dengan sistem pinjaman modal, tapi dengan cara bagi hasil. Antum minjam duit 1M di bank, antum ditagih sama dia 1,2. Gimana kalau antum minjam duit 1M di sini, tapi sistem bagi hasilnya dia dapat jatah, berarti kan ada kepemilikan, berarti dia dapat jatah 10% dari setiap transaksi. Berarti dia juga ikut ini. Dan kalau di sini berarti dia ketika terjadi masalah dia juga punya investasi itu, saham itu kan rugi sama untung sama. Tapi saya belum Iya betul, dan yang orang yang seperti ini agak berat. Tapi itulah saya makanya itu menjadi kayak dilema lah kan bagi saya. Memang itu kalau
memang kalau kita ada modal tanpa modal itu kita bisa cari dunia ini bisa cari duit. Cuman mau sampai kapan kita tanpa modal gitu. Jadi suatu saat memang mungkin antum sekarang ini kan lagi udah setengah badan nih. Nanti jangan sampai udah di sini, jangan sampai udah di sini, jangan sampai hidung udah ketutup. Jadi antum juga harus punya pemikiran gimana bisa berdiri kari di kaki sendiri, punya modal pribadi yang tanpa mungkin hari ini antum tenggelam, tapi suatu saat antum harus bisa berada di atas permukaan dengan modal pribadi. Belum settle dia, belum modalnya belum normal. Iya, Seandainya dia normal, mungkin bisa situasi itu kan memang lagi rumit nih di sini, lagi gali lubang tutup lubang, nyari lagi yang lebih besar. Belum lagi dia akhirnya milik Indonesia, tahu utangnya Indonesia udah berapa? 10.000 triliun. Karena kayaknya kalau di bidang ini tak jauh dari situ. Dan itu bakalan nambah terus kecuali jual Kalimantan. Donasi Indonesia kalau jual Kalimantan. Kenapa itu? Betul. Tapi kalau udah kayak gitu Ustaz, itu udah kayak bahkan sekelas kayak Cina pun kayak gitu juga Ustaz. Ada juga sistem deposit. Kita deposit duit nih. Orang deposit juga pabrik Ustaz. Orang lain kosong banget kita dapat barang Ustaz. Itu modelnya macam mana Ustaz? Kayak misalnya Ustaz pabrik nih. Saya deposit nih Ustaz. Duit dari siapa? Dari kami ini saya deposit. Tapi Ustaz, kalau ada barang masuk, tapi Ustaz jangan ke dari sini ya, tapi ke kami. Wajar, tidak ada masalah sih. Masalah Ustaz. Ya kan duit antum, teman-teman udah DP duluan. Masalahnya kita buat masalahnya tuh kita melarang sudah ke tempat lain sehingga malah Itu namanya antum min babil aula. sistem. Bukan. Apa tuh kalau kita naik pesawat yang duluan tuh VIP apa tuh namanya? Jalur apa? Jalur VIP ya. Iya. Jadi stok barang awal produksi antum yang dapat karena antum sudah deposit dulu, itu udah masuk itu mereka. Karena mungkin kami kan dagang kan. Jadi kita kalau beli sedikit sama beli banyak itu beda harga. Iya betul. jadi pikiran kita yang bisnis ini enak juga ya kalau dapat harga sekian gitu. Iya, makanya deposit duluan. Deposit lebih banyak. Jadi dapat lebih murah. karena yang apalagi kalau misalnya barang itu cari orang dan kedua kita yang punya semua itu yang kita bisa Antum gak usah pikirin yang lain. Itu konsepnya si produsen untuk membagi dia punya stok barang ke siapa. Kan ada list awal kan. Ini list presiden, list prioritas. Skala prioritas kan di kalau di Jambi ini banyak banget monopoli dagang kayak gitu loh. Misalnya kita mau beli sesuatu, harus sama si A nih, nggak bisa sama yang lain gitu. Banyak monopoli kayak gitu di Jambi. perang harga Pak. Jadinya kalau dunia dagang itu siapa yang kuat punya stok, punya dana itu menang. pemenangnya ya. Memang kalau hancur. Tapi kalau misalnya gitu ini duitnya teman tuh tadi kan penyakit orang bakar duit kan jadinya. Iya, penyakit orang dagang dan saya nih, misal nih dapat duit nih, dibelikan kaset Pak, belikan kemalang. Nah, utang numpuk nih. Jadi agen si nagih kan, tapi dan putaran tuh katanya dibayar. Nah, itu hukumnya gimana lagi Ustaz? Antum jadi zolim tetangga. Zolim sama yang punya stok. Paman. Ya, besok lagi dah nih game besok. Dia belum puas. Pian dia belum puas. Beliau sudah dapat simulasi sederhana ketika kita sudah berkubang di lumpur hidup itu bakalan besar terus. Jadi namanya tinggal di lubang untuk lubang, dia bakalan nambah terus. Itu kayak bom waktu. Jadi solusinya adalah dibuat simulasi lebih sederhana lagi. Yang kalau bisa kita itu jangan hidup dari lubang untuk lubang. Kalau bisa dari singkat transaksi yang ada kita sisihkan untuk sebagai modal pribadi yang dimana kita bisa hidup dari situ. Jangan hidup dari lubang untuk lubang. Mungkin hari ini kita sekarang dari lubang untuk lubang, tapi kan dari singkat transaksi kan ada fee itu. Nah fee sebanyak sekian persen, 15 atau 20% itu disimpan untuk modal pribadi yang nanti kita bisa tinggal di situ nanti. Buat brand sendiri kabel. Oh, Masalah. Itu masalah modal. Herwan, boleh tutup. Siap, Ustaz. Izin Ustaz. Ustaz, di mana Ustaz? Oke, alhamdulillah sudah banyak ya diskusinya ya.
Ini kalau private konsultan itu Ustaz, sekali konsultasi itu Ustaz, lumayan ya Ustaz. Setengah jam ya. Lumayan bayarannya Ustaz. Yang dibayar itu dia harus kasih solusi. Tiba-tiba dia nagih, modal nggak? Ini masalahnya itu kayaknya tadi. Itu pula ya, susahnya. Itu makanya saya tuh kalau tentang pikir muamalah ini agak takut gitu kan. Karena Ustaz itu tadi ngasih warning kalau sama Ustaz minjam nggak ada kena riba. Maka dari itu, tapi kalau dalam bentuk usaha begini kan cuma punya dua solusi. Yang pertama, personal yang punya duit atau badan yang punya duit. Kalau badan yang punya duit mau tidak mau dia masuk dalam sistem ribawi, pinjam sekian, ibadahin toh. Kalau dia secara personal, itu bisa sedikit antum berubah dengan sistem bagi hasil. Jadi modal yang antum pinjam 1M kalau ke bank dapat palingnya 1,2, mending 1M ke personal, tapi dia dapat persentase dari setiap penjualan. Dan dia juga ada hak untuk memiliki karena barang duit dia ada di situ, jadi sistemnya saham. Iya. Dan antum tidak dikejar waktu, tidak dikejar sama dia karena dia usaha dia juga. Cuman wajib setoran. Ini ngejar banyak saat waktu kita kejar, orang kita kejar kan. Itu dia dari lomba ke lomba kan. Khususnya kan lagi di lumbung hidup. Tapi kadang-kadang kan itulah Sat. Kadang-kadang tuh kadang-kadang ada sebagian dari kawan kami itu ada kayak ada seni gitu kan. Maksudnya kayak kalangan dari kami itu kayak mereka tuh kayak menikmati gitu Sat kadang-kadang tuh. Tapi kalau bagi kami itu gimana ya, kayak ada bentrok dalam hati itu. Karena kan pernah terpikir apakah kami lepas bayar memang usaha kayak gini gitu. Tapi langganan kami sudah kecewa semua karena langganan ada kayak kita sudah bangun langganan udah lama udah start. Memang ada mereka kadang tengah lapor gitu loh, lapor gitu. Tapi kan ada sistem garansi kayak lampu kan ada garansinya kan itu tanggung jawab saja. Itu teknis. Yang maksud tadi itu simulasi sederhana tadi itu untuk pola pikir alam bawah sadar untuk jangka panjang. Jadi janganlah berlarut-larut di lumpur hidup yang nanti bakalan menghisap lebih dalam. Mungkin sekarang kita lagi posisinya di udah setengah Kejepit lah sudah Sat. kejepit, tapi antum harus punya pola pikir juga. Suatu saat antum harus punya modal sendiri yang antum bisa ambil dari persentase terkecil dari setiap transaksi penjualan. Ya, boleh. Ya, jadi alhamdulillah pertemuan hari ini kita cukupkan teman-teman. Insyaallah pertemuan selanjutnya itu tanggal 23 Juni hari Rabu masih di jam yang sama. Kita doakan semoga kawan-kawan yang belum bisa hadir di waktu itu, dan insyaallah pertemuan selanjutnya masih tetap bareng Ustaz Roli. Dan untuk sesi 1 kita masih awali dengan belajar Al-Quran, karena memang seperti disampaikan di awal, target kita itu bukan cuma bisnis yang lancar, ngaji juga lancar. Karena kalau bisnis B lancar, ngaji belum lancar, sayang lah gitu kan. Jadi kita harus sama-sama belajar. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Roli dan Allah khairan atas materinya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Sohibul Baik. Sibuk be. Yang sudah fasilitasi kelas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan menjadi keluarga dan urusan kita semua, urusan Ustaz juga. Insyaallah bisnis kita setelah ikut kelas ini makin dikoreksi, makin diperbaiki, akad-akad batil mulai ditinggalkan, transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariat pelan-pelan kita kurangi gitu kan. Maka nanti bisa kita tinggalkan, dan kualitas Al-Quran, bacaan Al-Quran kita makin baik nanti, sehingga the real Muslim trainer itu bukan cuma angan-angan, bukan cuma ada di awal-awal. Dan kita berharap jambi itu dimulai dari sini nih, Muslim trainer. Jadi ada loyalitas nanti terhadap dinullah ini, saudara, terhadap agama ini, karena ya sebenarnya kita sama-sama tahu problematika di masyarakat itu banyak. Ini perlu tangan-tangan gesit pengusaha Muslim untuk menuntaskan, karena pemerintah banyak yang diurusin. Kita bantu meringankan urusan pemerintah. Kalau akan terima kasih. Kita tutup dengan melapaskan kendala.